Sudah tidak asing lagi Ki Joko Bodo. Selamat malam Ki. Selamat malam, selamat malam. Dan juga ada Pak Desembri Rosadi. Selamat malam Pak Rosadi. Saya ingin mungkin terlebih dahulu ke Pak Rosadi ini Ki ya. Karena saya dititipkan ini ada 2 lembar begitu yang sama intinya isinya. Ini judulnya fantastis ya ini Pak Rosadi. Anda ingin jadi anggota DPD, DPRD atau DPR RI seluruh Indonesia atau wali kota maupun gubernur bahkan presiden bisa dibantu oleh Pak Rosadi seperti itu. Izinkan saya mungkin menunjukkan juga nih biar publik juga melihat apa yang saya sampaikan ini. Benar ini Pak Rosadi? Ada jaminan? Benar. Insya Allah benar. Ibarat kata kan tidak akan ada semut itu berkumpul bila mana tidak ada gula di situ kan begitu. Ya. Nah ini Pak Rosadi bagaimana nih menerangkan hal ini begitu Pak Rosadi? Jadi kita ini bantu kepada orang yang satu niatnya mikirin rakyat. Ya. Kedua jelas ibadah. Ketiga itu ikhlas. Kan begitu. Kalau andai kata dia tidak mikirin rakyat, itu nanti dengan sendirinya gagal karena 7 hari setelah sekarang gabung dengan kita itu udah ketahuan jadi tidaknya walaupun coblosnya tanggal 9 April. Sejauh ini sudah banyak yang datang ke Insya Allah. Materi apa Pak Rosadi yang diberikan kepada cuma gini doang. Klien-klien ya. Jadi nanti kalau umpama mereka datang kita kasih wirid dan wiridnya itu antara satu dengan lainnya berbeda. Kan gitu, nggak sama kan itu kan. Nah setelah kita kasih wirid cuma 10 menit paling. Setiap hari cuma 10 menit. Kalau bicara soal fee berapa tuh Pak Rosadi? Oh itu umum, sudah saya terangkan di Google, di YouTube, di mana aja. Jadi kalau umpama DPRD tingkat 2 itu 100 juta. Ya kan? Tingkat 2. Oke, kabupaten kota ya. Kalau tingkat 1 200 juta. Kalau DPR RI 300 juta. Kalau wali kota 2 miliar, kalau gubernur 3 miliar, kalau presiden 1 triliun. Kan begitu kan? 1 triliun. 1 triliun itu murah. Bagi orang yang ngerti murah. Sama kayak umpama 200 juta anggota DPRD tingkat 1 ya murah lah. Berarti tadi kalau misalnya Pak Rosadi mengatakan di awal sudah banyak yang datang, berarti sudah banyak dong kantongnya Pak Rosadi saat ini ya. Jadi begini, jangan orang salah paham. Artinya di sini bukan saya cari duit gitu loh. Maaf, serupiah pun duit itu saya nggak makan. Ya terserah aja orang nilai saya, serupiah pun saya nggak makan. Lalu uang yang tarif tadi diberikan itu dibagi-bagi kepada rakyat yang nggak makan 2-3 hari se-Indonesia. Sudah ada tuh yang memberikan uang seperti itu? Insya Allah, kan gitu. Dan itu langsung Loh iya, saya ini kan dapat tugas. Kan saya nyuruh. Nggak ada yang mampir ke rekening sedikit pun gitu? Oh nggak ada. Loh kalau ke rekening iya, tapi nggak kita makan gitu loh. Kan semua harus ke rekening kita. Tapi sama sekali nggak diambil keuntungan dari itu? Nggak ada, serupiah pun saya nggak makan. Baik, saya ke Ki Joko Bodo. Silakan. Ki, kalau Ki Joko Bodo gimana Ki prakteknya? Ini banyak yang datang juga nggak? Ini kan sudah di 2014 nih kita nih. Enggak kan, kalau bangsa Indonesia itu animisme. Dalam animisme itu pengalut budaya ya. Jadi budayanya itu kalau ada orang pintar, orang itu kan pasti datang. Apalagi kaum muslim, saya juga muslim. Kaum muslim datang ya, mereka minta doain aja gitu. Ya kan, dikira kan kesannya kan yang datang ke kebetulan saya profesinya paranormal. Agama saya muslim. Banyak nggak, pertanyaan saya itu banyak nggak tuh Ki yang datang? Iya, makanya banyak yang muslim juga datang. Tujuannya apa Ki? Ya minta seperti itu. Apa? Saya mau masuk ke Senayan nih begitu. Ya ada juga sih. Ada juga. Iya. Gitu. Nah terus biaya-biaya juga ditanyakan juga tuh Ki? Atau Ki mungkin menetapkan seperti kayak Pak Rosadi itu ada tarif-tarif khusus begitu? Enggak sih, kalau kan biaya itu antara rahasianya klien sendiri dengan ini Ki Joko Bodo kan gitu. Jadi bedanya nih Ki Joko Bodo dengan Pak Rosadi, kalau Ki mungkin ya seikhlasnya gitu, maksudnya gitu? Kalau seikhlasnya sih yang seharusnya nggak mungkin. Ya pokoknya ada tarif lah, cuma itu rahasia. Ya Anda kenal saya Ki Joko Bodo, Anda kira-kira lah berapa takaran harganya begitu mungkin gitu? Enggak, kalau katakanlah gini, kalau misalnya orang datang ke misalnya beli lukisan ya, lukisan di pinggir jalan. Ya. Sama lukisannya Avandi mungkin lain kan gitu. Oke, kelasnya begitu ya. Iya gitu. Oke. Tapi sejauh ini selama ini ada yang gol nggak Ki? Ya banyak banget lah, dari dulu kan, dari tahun berapa? Dari tahun aku buka praktek pertama kan. Tahun berapa Ki kalau diingat-ingat? Aku tahun 98. 98. Sudah banyak itu ya? Ya lumayan lah, door to door, maksudnya face to face saja udah 7 juta orang loh.
face to face aja sudah 7 juta 7 juta orang layani. Metodenya gimana? Kalau misalnya Pak Rosadi kan tadi kan juga dengan kembali ke agama gitu ya Pak Rosadi ya. Kalau misalnya Ya, Ki, kalau aku bukan agama sih, maksudnya ya udah ya yang penting ada rasa kepercayaan aja. Kalau you mau ngerjain ya kerjain, kalau enggak ya you mau sinis ya silakan, enggak. Kalau orang yang agak gimana enggak aku layani kan gitu. Oke. Persentase errornya mungkin Ki, yang nggak jadinya berapa persen kira-kira waktu Ki Jawa Baru? Ya bisa aja 10% bisa juga. Yang nggak jadinya, Iya, artinya bisa. 90% jadi. Iya. Pak Rosadi? Insya Allah Jadi itu ya? semuanya jadi. Wah, ini beda. 100% dong berarti Pak Rosadi. Insya Allah. Wah, mantap, luar biasa. Saya ingin mengundang di sini ada mungkin wakil rakyat ya. Kita menyebutnya wakil rakyat sini yang kemudian melanjutkan lagi atau tidak nih, saya ingin bertanya. Mbak Rahel Mariam. Halo. Selamat bergabung. Selamat malam Mbak Rahel. Selamat malam. Lanjut ya kita ya. Oke. Untuk 5 tahun ke depan lanjut kita. Insya Allah, insya Oh, Allah. insya Allah. Mengenal nggak sih dengan dua orang bapak-bapak ini? Mengenal dari televisi. Pernah datang ke rumah mereka juga? Pernah syuting tapi ya? untuk syuting. Oke, Bukan kita untuk pertama hasil. di tahun politik 2014. Ki, Pak Rosadi, Ya. kita sudah bersama dengan Rahel Maria. Ya. Ki pernah kedatangan tamu orang di sebelah saya nggak Ki? Ya kalau aku orang entertainer jadi syuting itu pernah. Dulu kita pernah syuting bareng-bareng di sebuah ya, sinetron. Ya. Syuting tapi ya? Dulu waktu Syuting. saya belum jadi Tidak dalam anggota konteks DPR. konsultasi gitu bukan ya? Nah bukan, kalau teman-temannya banyak banget teman-teman dia. Teman-teman dia banyak banget yang konsultasi maksudnya. Iya. Dan mengharap gitu. Nah ya begitulah. Ya begitu. Kalau Pak Rosadi pernah Pak didatangi figur-figur seperti Rahel Mariam dan artis-artis lainnya yang turun ke kancah politik begitu Pak Rosadi? Ya gini loh, artinya kalau kita nyebutin juga nggak bagus. Kan itu kan. Tapi ada lah itu Pak Rosadi ya. Ya kalau insya Allah kalau ke saya, insya Allah saya bantu. Public figure seperti Rahel Mariam ngapain sih sampai datang ke gitu-gitu ya Pak ya? Kan sebetulnya kan sudah terkenal juga secara nggak langsung gitu. Nah Rahel Karena masanya nggak ada kepastian. Sekarang bawa setiap memakai dia caleg kan, dia kaya raya percaya diri, setiap orang dikasih 1 juta, logikanya kan pasti nyoblos kan, nyoblos dia dan dia menang kan, logika loh itu. Itu logika, tapi kalau Allah menghendaki kan nggak bisa. Satunya dibuat tidur sama Allah ketiduran nggak jadi nyoblos, satunya dibuat sakit, satunya orang tuanya meninggal dunia. dibikin malas juga gitu. Akhirnya kan nggak kecoblos, walaupun 1 juta udah diecer-ecer. Oke, Rahel sendiri merasa Makanya bisa jangan duduk bertuhankan uang gitu loh maksudnya. Baik Pak Rosadi, ini Rahel merasa bisa duduk di Senayan ketika itu ya 2009. Ini caranya gimana Rahel waktu itu? Ya sebetulnya kan hanya 2 kuncinya. Memang ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya harus dijalanin, nggak bisa kita berdoa terus tapi misalnya ke Bapak minta didoain tapi kita tidak berusaha juga hasilnya nihil gitu. Tapi ya doa itu saya maaf ya Pak ya, saya agak kurang setuju kalau doa itu diperjualbelikan. Saya agak setuju. Mbak Rahel melihat ini sudah diperdagangkan doa ini. Iya gitu, saya kurang setuju gitu. Akhirnya bukan begini, kita bukan mau memperjualbelikan. Dasarnya apa dijualbelikan? Wong serupiah pun saya nggak makan. Saya ini hanya bantu. Yang masuk surga pertama kan orang dermawan. Nah kalau saya pelit ya nggak mungkin lah jadi. Jadi sama itu ngasih ke kita kemudian ya kan dermawankan. Kemudian Allah bantu kan begitu. Lah makanya kalau nggak paham jangan. Menurut saya menjadi dermawan tuh nggak pakai uang orang lain loh Pak. Apanya? Kan dermawan nggak pakai uang orang lain. Kalau saya mau kalau saya mau sedekah saya sedekah saja langsung. Mbak Rahel itu kan sama yang kepingin jadi. Ya kan kalau sama nggak mau banyak yang mau untuk sedekah kan begitu. Kita penyalurnya sementara nanti ke kiai menyalurkan ke yatim piatu. Nggak bisa begitu. Jadi saya punya prinsip, jalankan, kita punya prinsip, kita jalankan. Kenapa harus lewat Bapak gitu? Loh, terserah lewat mana aja boleh. Saya cuma bantu. Jadi artinya Mbak Rahel ini kurang sepakat lah melihat praktek-praktek seperti ini. Saya setuju bahwa doa dan ikhtiar tadi, dan di dalam umat muslim ya, saya umat muslim kita percaya bahwa ya sedekah itu bisa membuka rezeki gitu. Kalau saya breakdown lagi, ikhtiar yang dimaksud dengan Mbak Rahel itu apa sih? Ikhtiar ya tentunya harus turun ke masyarakat, karena kita sebagai caleg kan kita juga punya tanggung jawab pada masyarakat. Turun ke masyarakat, memberikan pendidikan politik Mbak Rahel pada melihat masyarakat. Joko Bodo ini dan Pak Rosadi ini kan bagian dari masyarakat juga kan? Iya, tapi kan masyarakat di dapil saya yang sangat banyak itu kan. Kalau saya hanya datang ke rumah Ki Joko Bodo, terus ke Pak Rosadi, terus tapi saya menelantarkan rakyat saya, ketika saya nanti ternyata terpilih, saya tidak punya rasa tanggung jawab pada masyarakat saya dong. Saya tidak ada rasa terima kasih sehingga tidak ada yang membuat saya ingin kembali ke masyarakat. Jadi pengen baliknya ntar ke rumah mereka. Kepercayaan sudah beralih dari yang Maha Kuasa ke yang Maha Membantu begitu jadinya begitu. Tapi gini sebentar Pak Rosadi, banyak nggak sih teman-teman di DPR saat ini yang
wallahu alam, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu, tapi bahwa Tapi pernah agak curiga-curiga, kepo-kepo wah, sedikit gitu pernah nggak? saya nggak pernah tahu, dan tapi memang jasa-jasa seperti itu memang banyak ditawarkan di DPR. Saya juga pernah dapat selembaran-selembaran di DPR, bukan hanya dari Bapak saja, ada beberapa gitu. Beredar juga ya di Beredar Senayan? selembaran-selembaran di Senayan. Apa tuh tulisannya apa? Kalau misalnya Ya yang hampir sama lah, dukun politik, membantu pemenangan pemilu apa segala macam dapat gitu. Tapi siapa-siapa saja yang ini kan wallahualam saya juga tidak tahu gitu. Cuman ya menurut saya ya selama itu misalnya begini, saya percaya doa dan ikhtiar tadi. Kalau misalnya doa itu memang sesuai dengan tuntunan agama ya sah-sah saja gitu. Cuma saya kurang percaya kalau misalnya segala sesuatu tuh ditarifkan gitu, dan misalnya ada jaminan 100% atau 1000%, karena yang maha berkehendak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ki Joko Bodo dia nggak mau menarifkan kita gitu. tidak tahu gitu loh, apakah ini ikhtiar kita itu berhasil atau tidak gitu. Oke, baik. Tapi benar atau buruknya mungkin ya itu kembali lagi kepada masyarakat ya Pak Rusadi dan Ki Joko Bodo. begini, Ditahan dulu Pak Rusadi. Masih ada beberapa segmen ke depan dan saya ingin juga melibatkan di sini salah satu dari pemuka agama kita, ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Ali Mustafa Yakub, bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali Mustafa Yakub, sehat ini di awal tahun 2014 ini. Kayaknya jalannya semangat sekali nih kalau lihat Pak Ustadz kita ini. Kami kembali saat lagi. Ini dengan istilah fetisisme politik ya, fetisisme politik, pemujaan di dalam politik yang hari ini bermain di wilayah citra pencitraan ya, di wilayah permukaan, di wilayah bagaimana pengemasan bahasa, iklan dan lain-lain. Itu juga bagian dari fetisisme, bagaimana tokoh-tokoh politik menjadikan dirinya sebagai citra ya. Jadi saya melihat bahwa 2014 itu kita tidak akan bisa lepas dari itu. Jadi sekali lagi ingin saya katakan bahwa ini adalah politik yang tidak rasional gitu loh, yang tidak pernah rasional. Jadi kalau kita ngomong memilih harus rasional, ya pemilu harus rasional, saya kira itu hanya soal percakapan biasa aja. Pada praktiknya dari tingkat pemilihan kepala desa sampai ke pemilihan presiden sampai hari ini masih tetap berjalan menurut saya. Dan 2014 tidak akan lepas dari itu saya kira. Baik, kembali lagi di Gestur. Saya ingin pertama ke Ki Joko Bodo nih. Ki Joko Bodo agak kurang bersuara pada malam hari ini. Sedang membantu seseorang mungkin ya Ki ya, berdasarkan gitu. Masalahnya kalau aku bicara salah dikira nih aku ini musyrik apa kan gitu kan. Kalau musyrik, wah ini musyrik. Kan tadi Ki bilang kan di awal kan ya, saya naik haji 4 kali loh. Ya, aku cuma kawan-kawan muslim yang datang ya aku bantu, aku ini. Tapi aku juga enggak menentukan tarif, enggak pakai tarif nih Ki. Bukan enggak. Sekali lagi enggak pakai tarif gitu ya. Aku enggak menentukan, kan itu kan rahasia antara yang si klien itu sendiri sama aku, bukan cuma anggota DPR aja. Rahasia itu artinya ya mungkin hanya 4 mata aja yang tahu. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya jadi ternyata dia agak kurang bayarannya gimana tuh Ki? Ya itu terserah aja karena kan dendam nggak sih Ki? Enggak lah, nggak dendam ini. Ngapain orang aku entertainer dendam-dendaman. Oke, baik. Tapi Ki, ngomong-ngomong Ki ya, masih ini kan kita di 2014, artinya kan daftar caleg tetapnya pun juga sudah jelas gitu kan ya. Nah ini masih ada nggak sih yang datang lagi? Menurut aku ini karena kebudayaan Indonesia ya. Di Amerika pun seperti itu. Aku di Amerika ini yang nggak malu-malu ya, orang mau konsultasi ke aku tuh nggak malu-malu. Di Indonesia tuh masih malu-malu karena di sini kan macam ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Orangnya sih nggak, waduh nanti kalau ketahuan gimana kan gitu kan. Oke. Gitu. Baik, saya ke Ustadz deh, ke Pak Kiai Ali Mustafa Yakub. Kita 2014 nih seakan-akan kayaknya nih semua orang sudah menghalalkan segala cara gitu, Kiai. Gimana Kiai analisa dari? Ya itu menghalalkan segala cara yang nggak boleh, itu cara PKI itu. Cara PKI itu maksudnya gimana? Ya menghalalkan segala cara kan. Tujuan menghalalkan cara itu kan bukan kita, itu bukan sikap orang Islam. Kalau yang sedang kita bahas saat ini itu kira-kira? Iya. Kita lihat itu membahas masalah orang mencari jabatan ya. Kalau mengikuti petunjuk Nabi, minta jabatan itu haram kok. Minta jabatan? Ya. Kita kepingin mendapatkan jabatan itu haram. Kalau kita diberi jabatan dan kita mampu, silakan. Tapi kalau sampai meminta-minta atau berupaya untuk meminta-minta untuk mendapatkan dengan itu caranya juga nanti ikut haram seperti itu. Oke, meskipun bagi sebagian kalangan tadi Pak Rusadi mengatakan ya dengan cara agama juga kok gitu loh. Nah itu Nabi apa? Bukan agama itu. Nabi mengatakan jangan kamu minta jabatan. Ucapan Nabi itu apa? Bukan agama itu. Ini artinya sudah ada yang salah bertransformasikan atau apa begitu? Jadi tidak boleh kita minta jabatan itu, gitu loh.
Apalagi kemudian kita bikin tim sukses, ayo pilih saya, itu sudah bertentangan dengan petunjuk Nabi itu. Tapi kalau kita memang misalnya ya, ada partai minta saya untuk jadi caleg, saya tidak bikin tim sukses, bikin dapat, mereka yang sibuk sendiri misalnya, jadi begitu saya itu, dan saya mau, ya itu insya Allah nggak apa-apa. Kalau yang model seperti Tapi itu. kalau saya daftarkan ke partai, saya kepingin jadi anggota DPR, saya bikin tim sukses, saya bikin kampanye, itu haram semuanya seperti itu. Metode seperti itu. Ya, Apalagi mendatangi orang-orang yang bisa membantu dia begitu. ya termasuk. Termasuk di dalamnya. Ya, itu kan termasuk minta untuk agar saya dapat jabatan itu. Haram kan itu. Ya. Pak Rosadi? Jadi begini, belum tentu juga dikatakan haram, karena kan itu kan harus saling tolong menolong, kan begitu. Orang sakit ditolong, ya kan? Orang kesulitan ditolong, kan begitu. Kenapa? Karena kita itu di kita itu ada wirid 7 hari. Jadi dengan wirid 7 hari itu dia ketahuan, dia mikirin rakyat atau niat ibadah atau tidak ketahuan. Kalau ternyata enggak, kita nggak bisa bantu. Paham ya? Kita nggak bisa bantu dan dia pasti gagal. Sama dengan sholat niatnya bukan karena Allah, kan gitu. Ya artinya kita ngatakan dia lolos tidak, itu bukan kita. Maaf ya, itu petunjuk gitu loh. Oh dia lolos, kan itu kan saya katakan tadi Pak Rahil, walaupun dia nggak pakai promosi jadi. Sekarang kalau umpama kita mau menguasai negara kan harus menguasai parlemen kan? Oke. Iya kan? Presidennya termasuk harus menguasai parlemen. Kalau enggak kan seperti SBY sekarang, koalisi. Ribet kan? Atau zaman Gus Dur diimpit ribet. Lah, bagaimana caranya menguasai parlemen? Saya bantu. Sehingga kalau makanya harus orang-orang parlemen ini kalau melalui kita insya Allah bagus, wali kota, gubernur. Kalau sudah tesnya itu melalui kita itu ternyata dinyatakan oleh Allah itu bahasanya itu ya kan menurut petunjuknya itu lolos ya lolos. Tapi kalau tidak, ya enggak bisa. kenapa? Lah, harus ngulangi, boleh ngulangi. Sama dengan Petunjuknya sholat. seperti apa itu? Loh, itu kan kita rahasia kita. Loh, nanti kan tinggal buktikan. Kalau nggak percaya, jangan 1 orang, 5 atau 10 kan begitu, atau 200 kan ada di proses menguasai parlemen kan begitu kan. Kalau ingin partai Anda menguasai parlemen, apalagi ternyata semuanya 200 itu bagus-bagus semua, ya kan? Saya membayangkan gini Pak Rosadi, Ya. kenapa tidak ketika orang datang ke Pak Rosadi, lalu Pak Rosadi mengatakan seperti ini, minta jadi apa Pak? Anggota Dewan. Iya, banyak-banyak berdoa dan sholat 5 waktu Iya, Pak, iya. cukup gitu. Oh nggak bisa. Kenapa? Selamat Kenapa? malam. Ya nggak bisa, Oh, gitu. nggak bisa Mas. Gini loh. Sama mengatakan aku untuk rakyat itu ketahuan seminggu kok. Lu nggak percaya buktikan aja, maka coba aja ngikuti program kita. Nanti sampai jadi nggak jadi kita seminggu aja ketahuan. Kalau saya bilang nggak jadi berarti memang nggak jadi. Harus ngulang. Kalau nggak ngulang buktikan aja. Oke, Ya. sedikit ke Kiai. Jadi saya ulas Sedikit saja Pak. Tolong menolong itu memang dianjurkan ya, tapi tidak boleh dalam hal yang maksiat. Nah betul kan? Ya, itu ya. Ya. Orang sakit kita tolong, oke itu ya. Tapi meminta jabatan itu larangan Nabi. Latas alil imarah, kata Nabi, jangan kamu minta jabatan. Dan Nabi sendiri tidak akan memberikan orang menjadikan jabatan kepada orang yang minta itu ya. Jadi kalau larangan itu berarti maksiat. Maka membantu orang yang bermaksiat sama dengan maksiat gitu loh. Maka itu pun jadi haram gitu Oke, loh. Ya. baik, kita lanjutkan ini, kami akan kembali saat lagi, masih di Gesto. Yaitu seseorang pengen selamat, pengen naik pangkat atau pengen murah rezeki. Kalau di zaman revolusi juga banyak pejuang-pejuang kita yang membawa jimat, ya kan. Sekarang terutama di dalam era money politics memang banyak pada berdukun. Tapi dukun-dukun sekarang ini bukan yang cuman memberi jimat, memberi jampe-jampe. Lembaga survei juga dukun. Jangan salah, ya kan. Dia juga meramal-meramal tergantung siapa yang membayar, kan begitu. Kalau saya mungkin ke Pak Rosadi udah pasti Pak Rosadi itu nggak pakai jimat lah ya kan mungkin ya. Tapi kalau Ki Joko Widodo pakai jimat Ki? Tergantung juga sih karena kan kalau dilihat itu ya kesannya tuh konek banget gitu ya kesannya, kesan wah gitu. Mistis banget gitu. Mistik banget kan. Padahal kan aku tiap menjalankan puasa-puasa, sembahyang kan gitu kan. Oke. Ya menurut yang perkara yang datang ya oke. Jimat Gitu biasanya ya. apa Ki biasanya Ki? Kalau yang diberikan ke klien gitu apa tuh Ki biasanya Ki? Ya kalau sebenarnya jimat-jimat sih enggak sih, cuma ya kasih wirid doa dan sebagainya. Cuma kalau orang datang ke aku kan kesannya lalu minta kan gitu. Lalu orangnya minta ini nah. Tapi kalau itu ditolak gimana ya? Rezeki gitu Ki?
Ya sejenis itu. Jadi kesannya tuh waduh, wah, ini banget. Pernah nolak Ki? Sebetulnya metodenya gimana kalau Ki Jogopodo? Metodenya kan kalau Ya, ini kan ngasih doa-doa. Maksudnya gitu. kan tetap harus ritual juga sih, misalnya harus mandi kembang dan sebagainya. Ya sebenarnya di agama sih mungkin ya itu larangan ya, tapi kan kalau kita menjalankan berdasarkan syariat juga ya. Bagaimana mungkin syariat itu larangan? Ya Larangan nggak itu tahu syariat. juga, karena kan ini kan misalnya kan ada orang bunuh orang sampai 100 orang masuk surga bisa aja. Cuma kita nggak boleh menjas orang tua ini terlalu gini banget. Tapi aku yakin bahwasanya orang-orang Indonesia itu kalau kita datang sama kiai kan mungkin kan dilulukan, tapi kan sama dukun kan kesannya harus kayak perselingkuhan. Jadi gaya beda-beda lah gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Sebenarnya dukun sama kiai ya Apa Ki? ya perbedaannya kalau kiai kan terang-terangan, kalau dukun kan harus ngumpet-ngumpet kan gitu. Saya ke Kiai Ini nih. Kiai ini. Jadi begini ya, dukun itu kan macam-macam ya. Kata orang Jawa, dukun itu ngeduk nggon sing rukun gitu. Mengeruk di tempat yang rukun gitu ya. Ada yang positif, nggak ada masalah ya. Dukun bayi, dukun sunat, dukun pijat itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau dukun itu kemudian itu operasionalnya itu dengan bantuan makhluk yang namanya jin atau setan itu yang sangat berbahaya untuk akidah. Kata Rasulullah SAW ya dalam hadis yang sahih, siapa yang mendatangi ya kahin ya dukun yang kerjanya kerjasama dengan setan ya dengan jin itu, tanya sesuatu meskipun dia belum percaya, maka dia sholatnya 40 hari akan ditolak oleh Allah. Kalau percaya sudah kafir dia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah makanya berat sekali orang kalau sampai masuk kepada wilayah syirik, menyekutukan Allah, percaya bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan seperti Allah, itu semua amalnya akan hancur, nggak ada artinya apa-apa. Itu jangankan ya kita sembahyang tiap hari, haji sampai 1000 kali pun akan hancur semuanya itu. Ini yang perlu kita waspadai betul ya. Yang 4 kali haji gimana dong tuh berarti itu? Ya kalau Dia aku katakan sih- 1000 haji, 1000 haji. 1000 haji. Kalau aku sih ya teman-teman Muslim mau ini ya kalau percaya aku juga orang LDI Mas, orang LDII. Jadi aku sembahyang untuk itu. Tapi ketika aku silaturahmi sama kiaiku dan sebagainya, ya udah hati-hati aja karena pasti ada orang yang nggak suka, cuma gitu aja. Tenang aja ya Ki ya. Aku tenang aja kan apa? Kehidupan ini misalnya aku nggak pernah dikasih oleh negara, nggak pernah dikasih oleh ini kan aku Jadi sendiri. Oke, saya ke Rahel lagi nih. Rahel mungkin selama di Senayan ya. Sudah berapa periode? Baru satu periode. Baru satu periode ya. Ada nggak sih ngeliat teman-teman di sana begitu yang aneh lah, mungkin bahwa ini di ruangannya ada ini, jimat lah kita mengatakan jimat seperti itu. Pernah menemui hal seperti itu? Enggak sih. Enggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Masih rasional kayaknya anggota DPR kita. Tapi menurut saya enggak, Mbak. Itu menurut sampean kan enggak. Saya belum pernah lihat Mbak, tapi. enggak, Mbak. Jadi mulai dari presiden sampai lurah itu enggak ada. Itu pasti pakai spiritual. Ada yang sesat, ada yang benar gitu loh, Pak maksudnya. Oke. Kalau benar ke kiai minta doa. Tapi Ya, beliau kan? nggak Oh, iya. pernah lihat Kalau- loh, Senayan Makanya. Enggak, makanya Makanya. tadi kan pertanyaannya jimat atau Oh. apa, saya tidak pernah lihat. Ya, nggak Tapi mungkin kalau cuma di- kalau misalnya kita datang ke alim ulama, ke kiai minta doa, saya pun melakukannya. Iya, Kan oke. kita mengharapkan barokah Iya. dari barokah ilmunya, tapi kan bukan berarti mempercayai kiai ya segala sesuatu kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma minta doa. Rahel tadi Nggak mengatakan pakai jimat gitu. Di Senayan pun juga beredar tuh selebaran-selebaran seperti yang tadi saya tunjukkan juga begitu kan. Itu menarik nggak sih selebarannya? Bagaimana cara mereka untuk membranding otak para calon? Ya memang rata-rata semua begitu ya, pasti jadi bayar setelah jadi gitu, jadi, rata-rata kan ya. begitu promosinya. Pernah tahu nggak siapa sih yang letakin di situ? Wallahu alam. Ternyata- Kami kembali saat lagi, masih di Gestur. Apa namanya, para elit-elit politik seperti itu orang nggak percaya diri ya. Artinya kok lebih mengandalkan paranormal atau para dukun-dukun politik ketimbang bagaimana membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat sebagai yang punya hak suara ya. Saya kira itu yang lebih penting ketimbang harus ke dukun atau ke paranormal. Jadi kalau ada orang yang kepada dukun atau paranormal
ya itu adalah sesuatu ya setiap hak punya hak untuk memilih, tetapi itu kan orang-orang tertentu itu tidak bisa diukur, itu tidak bisa dipelajari secara universal. Ki, serius banget Ki ngeliat yang dua orang tadi Ki. Apa Ki analisa Ki Joko Bodo apa nih Ki? Enggak, kan dari pejabat politik. Enggak, maksud saya, pertanyaan saya, yang dua wajah tadi tuh pernah, salah satunya ada nggak yang datang ke rumah? Aduh, aku nggak ingat lagi sih Mas. Saking banyaknya ya? Iya, nggak ingat. Jutaan ya Ki? 7 juta orang loh Mas, bayangin aja. Oke. Jadi Saya kalau ingat. Oke. Kalau saya ingat waktu syuting. iya, Apa bedanya Ki? nggak masalahnya kan kayak waktu aku juga ingat juga, oh ini pernah datang ke syuting, oh ini pernah ini, kemudian kawan-kawan yang dari komunitas agama lain tuh, oh ini pernah, aku juga Tapi ingat. Ki bisa ngeliat juga nggak Ki? Kalau tadi dua orang anggota DPR terus Rahel juga ngebaca nih pakai jimat nih orang nih gitu Ki? Wah, jangan gitu Mas. Sekarang jangan dibentur-benturin Mas. Oh, oke. Cuma oke. itu aja. Tapi kelihatan ya Ki orang, ya kalau menurut Ki Joko Bodo kelihatan ya Ki? Ya, bisa dari bahasa tubuh, kemudian dari cara bicaranya tuh bisa ketahuan. Gitu ya. Nah, Oke. ya misalnya yang Muslim bener apa, kemudian yang Kristen bener, bisa ketahuan. Kiai, Ya. kita sih pingin ya hal-hal seperti ini kan memang ya tentu kan masyarakat juga nanti yang kembali kepada masyarakat ketika mereka berhadapan dengan kertas suara di bilik suara seperti itu, pilihlah ya memang benar-benar politikus yang bisa memperjuangkan amanat rakyat kan begitu kan ibaratnya kan. Tapi Katanya nyatanya yang duitnya banyak yang menang, katanya begitu. duitnya banyak yang menang. Katanya ya. membela yang bayar gitu loh. Oke. Tapi Kiai lagi-lagi seharusnya gimana dong Kiai pertanyaannya? Praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita ini jelas-jelas terang-terangan mencantumkan alamat atau apa. Ya ini kan pendidikan juga buat masyarakat lah Kiai. Gimana nih Kiai kira-kira? Ya jadi minta doa itu ya, minta didoakan. Itu berdoa itu kan boleh ya. Tapi doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu dikomersilkan, diperdagangkan, lah itu yang tidak boleh gitu loh. Ya, oke. Misalnya berdoa tarifnya sekian, kalau doanya semenit tarifnya 100 juta, 2 menit 200 juta misalnya begitu. Itu sudah nggak boleh seperti itu. Ya. Adapun misalnya kok ada orang mendoakan kita, kemudian kita memberikan ya tanda terima kasih, didoakan. Ya. Mungkin itu nggak ada masalah seperti Kiai, itu, ya. tapi begini, ya Rahel saja tadi mengakui ya selebaran wah sampai ke Senayan gitu. Senayan aja nyampe, apalagi ke rumah-rumah warga atau ke pinggir-pinggir jalan begitu kan ibaratnya kan. Tapi Kiai. ke rumah saya nggak ada kok. Ke rumah Kiai nggak ada ya Kiai ya. Mungkin karena emang takut juga Atau apa barangkali mungkin. saya sudah dianggap dukun gitu loh. Tapi begini Kiai, praktek-praktek pertanyaan saya kembali lah seperti yang saya sampaikan tadi. Praktek seperti ini, ya gimana nih? Pemerintah harus juga memikirkan Ya, sekarang begini ya. ke depannya seperti apa. Itu pemerintah, urusan pemerintah. Oke. Tapi saya lebih berhadapan dengan Masyarakat, umat gitu masyarakat, ya. umat, oke. Jadi kalau yang ragu, kalau kita meragukan sesuatu, tinggalkan. Itu pesan Rasulullah begitu. Oke. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka gitu ya. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Itu aja udah, itu pesan Nabi seperti itu. Kalau kita ragu sudah, nggak usah. Ini kan Apa tempat-tempat seperti ini kan semakin menjamur karena memang juga masyarakatnya juga Ya, yang masyarakatnya mungkin juga masyarakat yang seperti itu gitu ya. Kalau Oke. nggak laku kan nggak menjamur gitu kan. Iya. Iya, gitu kan. Oke, perlu nggak sih hukum bermain di ranah ini begitu? Ya kan dengan aturan tadi saya katakan ini haram, itu kan hukum itu kan. Itu kan hukum haram itu. Hukum Islam. Hukum negara? Hukum Islam maksud saya kan. Iya, Saya kalau nggak hukum bicara Islam- macam negara ya kan. Negara Ya. nggak. Iya. Oke. Saya berbicara masalah hukumnya, makanya saya tadi kepada umat lah gitu kan. Ya ini masalah yang haram jangan dikerjakan, selesai. Ya. Meresahkan nggak sih Kiai? Ya meresahkan sekali gitu kan. Jadi Kalau begini, ya. kalau sampai sudah itu perbuatan haram, saya katakan meminta jabatan itu haram. Iya. Ya. Oke. Jadi Apalagi kampanye untuk orang milih saya. Oke, Rahel dulu lah, mungkin Rahel Ya, dulu. tadi kita bicara perlu tidak hukum ya. Kita mungkin tidak bisa Nah, ini legislator lah yang kita bicara. tidak bisa main di ranah hukum masalah ini karena kan Oke. kita bukan negara Islam ya. Iya. Artinya kalau misalnya kita negara Islam kita bisa lakukan ini dihukum karena ada dasarnya hukum Islam ya. Oke. Tapi tentunya kalau ini sudah terbukti penipuan, ini yang bisa diproses dihukum gitu. Oke. Ini yang bisa diproses dihukum kalau itu sudah terbukti jadi penipuan. begini, ada dua. Jadi kalau, tapi terserah ya, kalau umpama mereka minta bantuannya ke jin, ke setan, ya kan, ke hutan atau ke goa atau ke patung atau kemana, ya kan, lah itu syirik dan haram kan begitu kan. Nah, tapi
kalau umpama saya dikatakan haram, saya nggak terima. Kan itu kenapa? Saya bantu doa, mau bantu doa boleh. Kalau umpama Yai tadi bilang 100-200 juta, 1.000 rupiah aja saya nggak makan duitnya kok. Saya kan harus paham saya. Dan saya nggak boleh kemana-mana nyebarin, nawar-nawarin, enggak. Orang itu untuk nyetak, itu memperbanyak yang selebaran-selebaran. Enggak, itu kalau umpama orang datang ini kita beritahu, daripada saya ngomong lah, misalnya tuh beli, baca dulu, kalau mau ikut silakan, enggak apa-apa. Jadi yang selebaran itu pakai uang pribadi itu? Tuh ya. Permasalahannya bukan makan atau tidak makannya. Sekarang mengambil uang itu yang jadi masalah sekarang. Oh enggak Yai, Sekarang begini ya. Enggak, sebentar Yai. Koruptor itu kalau dia nggak makan duitnya, duitnya saya serahkan ke anak yatim semuanya. Apa korupsi itu halal? Enggak Yai, sebentar Yai, harus paham penjelasannya begini Yai. Sebentar, sekarang begini. Umpama saya ini anggap baca, saya anggota caleg atau apa aja, saya datang ke pesantren, ya. Nih, duit saya ikhlas saya kasih. Ya kan? Nggak perlu perjanjian. Sebentar dulu Mbak. Sebentar dulu. Ini saya ikhlas. Ya kan? Ini duit 300 juta Yai, saya serahkan, terserah. Mau dipakai pesantren ke yatim piatu terserah, saya ikhlas, ya kan? Lalu? Walaupun saya nggak jadi, saya ikhlas. Kan itu kan? Lu kan dia sodako, emang kita tolak. Keuntungannya di mana? Kalau ikhlas tidak ada tarif, ini masalahnya kan ada tarif. Kalau ada tarif kan tidak ada. Gitu loh Mbak. Sekarang bukan masalah tarif tidaknya. Ngapain fasilitasi ya Pak? Bukan, pertanyaan kan Saya kalau mau sedekah kan saya bisa langsung aja sendiri langsung ke yatim piatu. Itu terserah hanya orang gitu loh. Nah, itu kan kita sudah lebih dalam lagi, bukan. Itu hanya orang. Orang mau sodakoh, ya kan? Baik. Cuma di kita tetap harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita nggak bisa terima. Jangan kamu gitu. Datang ke saya lo ngomong, Pak Ustadz kalau nggak jadi, bagaimana? Itu saya tolak, nggak akan jadi. Kalau nggak ada untung tuh ngapain kan ya kayak gini? Anggota DPR itu kalau nggak ada duitnya nggak mungkin dia mau jadi anggota DPR. Coba sama kalau nggak ada duitnya mau jadi anggota DPR, nggak mungkin lah jadi rakyat. Jangan bicara rakyat, kan itu kan? Itu kalau di kita ada tes-tesannya Mbak. Seminggu sama ikut ke kita program. Seminggu ternyata lulus. Ini yang jadi pertanyaan besar ke saya. Kan ini ada tarif. Oke, ada tarif. Kemudian tarif itu katanya tidak dimakan sama sekali. Katanya untuk disedekahkan lagi. Apa bedanya saya langsung sedekah sendiri gitu? Kenapa harus lewat seseorang? Nah, ini bukan menjadi, saya bertanya. Kalau umpama sama ikut program kita, ternyata seminggu sama nggak lolos, berarti sama nggak mikirin rakyat, ngomong apa aja percuma. Kita ada tes-tesannya, coba ikut program kita. Sebentar Pak Rusadi. Ya, silakan. Jadi negara kita kan majemuk ya. Ini ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang Islam, ada ini. Jadi mereka itu saya dibentur-benturkan ya berantem terus. Kapan Indonesia mau bersatu? Kapan negara kita mau tentram? Kan kalau ini dipermasalahkan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan ucapan Pak Kiai Ali Mustafa Yaakub tadi, saya setuju. Setuju dalam hal? Ya kalau di Muslimnya saya setuju. Saya sendiri penganut Muslim masalahnya. Setuju bahwa yang dilakukan ini adalah haram gitu. Bisa aja. Lalu terus kok masih ngelakuin itu? Lah kan aku sesama Muslim. Mereka kalau ini aku nggak minta tarif, nggak minta ini. Baik, ini ya kembali lagi kepada pemirsa tentunya. Saya ingin terakhir ini sebagai penutup kita di malam hari ini di program Gestur dari Kiai lah Kiai. Apa yang harus umat dengarkan saat ini Kiai? Jadi begini ya, dai-dai itu juga Anda tahu kan, kemarin-kemarin ribut masalah pasang tarif kan. Itu banyak yang kemudian larinya, itu untuk anak yatim ya gitu kan. Pelariannya seperti itu gitu kan. Padahal kalau melihat Al-Quran pasang tarif ya dalam berdakwah itu, lihat aja itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mafhumnya, jangan mengikuti orang-orang yang berdakwah itu pasang tarif minta upah, karena mereka adalah orang-orang yang sesat seperti itu. Itu Al-Quran seperti itu. Sama juga ya begini, jangan juga durasi kita habis Pak Rusadi. Jangan juga berharap kepada orang yang berharap tarif. Saya harus potong ini. Berharap tarif waktu kita sudah habis dan ini semua kembali lagi kepada Anda pemirsa. Yang jelas jangan sampai sia-siakan hak Anda